Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya selamat pagi Bapak Muhammad Adil STMT yang terhormat, dan perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Sebelumnya kami ingin memulai presentasikan hasil kerja kelompok, dan izinkan saya sebagai ketua kelompok untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Dimulai dari yang pertama Pak Ulfi Wibowo, yang kedua Biar Ahmad Al-Rifki, yang ketiga Putra Pratama, yang kelima Aditya Muharram, yang keenam Stephen Wijaya Kusuma. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, KJ ke-02 dengan ruangan ujian 304 dan 305, dan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir. Perkenalkan, nama saya Stephen Wijaya Kusuma, NIM saya 2021 010101. Saya di sini akan menjelaskan agregat planning. Perencanaan agregat dimulai dengan perkiraan permintaan agregat kisaran menengah. Ini diikuti dengan rencana umum untuk memenuhi persyaratan permintaan dengan menetapkan output, tenaga kerja, dan persediaan barang jadi kapasitas layanan. Yang ketiga, manajer harus mempertimbangkan sejumlah rencana. Masing-masing harus diperiksa kelayakan dan biayanya. Jika sebuah rencana cukup bagus, tetapi memiliki sedikit kesulitan, itu dapat dikerjakan ulang. Rencana agregat diperbarui secara berkala, seringkali setiap bulan, untuk memperhitungkan perkiraan yang diperbarui dan perubahan lainnya. Input planning agregat. Yang pertama ada biaya. Inventaris membawa perintah kembali mempekerjakan atau pemecatan lembur, perubahan inventaris, subkontrak. Yang kedua ada kebijakan, yaitu subkontrak, lembur, tingkat persediaan, dan juga perintah kembali. Serta yang terakhir itu ada sumber daya, yaitu tenaga kerja atau produksi tingkat, fasilitas dan perlengkapan, serta ramalan pemerintahan. Output planning agregat. Total biaya tingkat yang diproyeksikan. Yang pertama itu ada persediaan. Persediaan adalah barang yang diproduksi dalam satu periode, dijual atau dikirimkan pada periode lain. Ini termasuk biaya penyimpanan, biaya asuransi, kerusakan, pembusukan, dan lain-lain. Yang kedua ada karyawan. Karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat, baik dalam kerja dan di luar hubungan kerja. Yang ketiga ada subkontrak, memungkinkan perencana memperoleh kapasitas sementara, meskipun hal itu memberikan kontrol yang lebih sedikit atas keluaran dan dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan masalah kualitas. Sebaliknya, dalam periode kelebihan kapasitas, sebuah organisasi dapat melakukan subkontrak, yaitu melakukan pekerjaan untuk organisasi lain. Yang terakhir atau yang keempat ada back order. Terjadi apabila pesanan konsumen tidak dapat dibutuhi oleh perusahaan akibat persediaan yang sudah habis, dan konsumen bersedia menunggu sampai pesanan terpenuhi, sehingga perusahaan tidak akan kehilangan keuntungan. Namun back order menyebabkan tambahan biaya lainnya, seperti biaya transportasi, biaya pemesanan, dan biaya lain-lainnya. Oke, mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Presentasi ini saya kembalikan kepada moderator. Seperti sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aditya Muharram Hidayat dengan NIM 202101010492. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan presentasi saya. Pertama, strategi planning agregat. Strategi planning agregat sama seperti
metode forecasting atau peramalan, di mana dalam menghitungnya terdapat beberapa metode. Beberapa metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada metode strategi planning agregat proaktif. Pada strategi planning agregat proaktif ini, kita akan melibatkan opsi permintaan, di mana kita akan menjadikan permintaan yang biasanya berlebih sebagai persediaan yang cukup untuk kemudian hari. Yang kedua, pada strategi planning agregat ada strategi reaktif. Pada strategi planning agregat reaktif, kita akan melibatkan opsi persediaan, di mana kita akan menjadikan persediaan sebagai permintaan yang cukup di kemudian hari. Yang ketiga, ada mixed atau campuran. Pada strategi planning agregat ini, seperti namanya, campuran, kita akan menggunakan kedua cara, yaitu proaktif, di mana strategi planning agregat ini akan melibatkan opsi permintaan, menjadikan permintaan berlebih sebagai persediaan yang cukup, dan strategi planning agregat reaktif, di mana melibatkan opsi persediaan, menjadikan persediaan sebagai permintaan yang cukup. Selanjutnya, pemasukan agregat planning ke master schedule. Pemasukan agregat planning ke master schedule biasanya dilakukan untuk perencanaan pendek 2-4 bulan, di mana pada master schedule sendiri harus berisi hasil dari ketidakagregatan agregat plan, di mana akan menunjukkan jumlah dan pewaktuan yang spesifik dari barang untuk scheduled horizon. Sedangkan pemasukan agregat planning ke master schedule dari workout capacity planning harus berisi perkiraan keseimbangan pada kapasitas dan permintaan untuk bagaimana menguji kelayakan dari master schedule ini sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemberian harga. Pemberian harga biasanya dilakukan dengan melakukan diferensiasi atau memperbedakan, di mana yang didiferensiasi ini adalah harga yang biasanya digunakan untuk mengalihkan permintaan dari periode puncak atau sibuk ke periode di luar puncak. Contohnya dari pemberian harga ini adalah seperti beberapa hotel yang akan menawarkan tarif lebih rendah untuk menginap di akhir pekan dibanding pada hari biasa. Hal ini merupakan salah satu pengalihan permintaan dari periode puncak ke periode di luar puncak. Selanjutnya, ada beberapa maskapai penerbangan di mana mereka akan menawarkan tarif yang lebih rendah untuk perjalanan malam. Seperti kita ketahui, orang lebih memilih untuk melakukan perjalanan pada siang atau pagi hari dibanding pada malam hari, di mana pada siang dan pagi hari merupakan periode puncak dan pada malam hari adalah periode di luar puncak. Selanjutnya, bioskop biasa bisa menawarkan potongan harga untuk pertunjukan pada siang hari, karena biasanya orang akan lebih tertarik untuk menonton bioskop pada malam hari dibanding siang hari. Hal ini dapat membuat pengalihan pada permintaan puncak malam hari ke luar puncak siang hari. Selanjutnya, ada beberapa restoran yang menawarkan menu khusus pada awal untuk mengalihkan beberapa permintaan makan malam yang lebih berat, di mana biasanya orang akan lebih memilih makan pada malam hari dibanding siang hari. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra. Saya dari Fakultas Manajemen dengan NIM 202101010058. Di sini saya akan menjelaskan tentang master schedule. Master schedule terdiri dari 3, yaitu perencanaan kapasitas, pemasaran, dan perencanaan distribusi. Perencanaan kapasitas
memungkinkan produksi untuk mengevaluasi kebutuhan kapasitas. Yang kedua, pemasaran. Memungkinkan pemasaran membuat komitmen pengiriman yang valid ke gudang dan pelanggan akhir. Yang ketiga yaitu perencanaan distribusi, yaitu menentukan jumlah yang dibutuhkan untuk kebutuhan demand. Pemesanan kembali. Yang pertama, suatu organisasi dapat mengalihkan permintaan ke periode lain dengan mengizinkan pesanan kembali. Artinya pesanan yang diambil dalam satu periode dan pengiriman dijanjikan untuk periode berikutnya. Yang kedua, keberhasilan. Pendekatan ini bergantung pada seberapa besar keinginan pelanggan untuk menunggu pengiriman. Yang ketiga, biaya yang terkait dengan pesanan kembali bisa sulit untuk dijabarkan, karena itu akan mencakup penjualan yang hilang, pelanggan yang kesal atau kecewa, dan mungkin dokumennya akan ditambahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan presentasi tentang contoh kasus. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Ananta dengan NIM 2021 010 1279. Di sini terdapat tabel yang mana tabel tersebut merupakan data permintaan 2017 dan 2018 dalam permintaan PT YXYZ, yang mana dilakukan pengolahan data tentang permintaan forecasting dengan beberapa metode, antaranya regresi linear, lalu double exponential exporting, lalu moving average. Nah, berikut ini data tersebut adalah permintaan dari produk-produk PT XYZ pada tahun 2017-2018. Lalu setelah itu didapatkan data permintaan pada tahun 2017-2018, dilanjutkan dengan peramalan dengan metode double exponential smoothing dengan nilai A 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Di sini beberapa metode regresi linear dan moving average. Yang berikutnya, maka lebih dulu dilakukan uji kecukupan pada data-data yang telah didapatkan sebelumnya dengan nilai. Nah, di sini terdapat rumus daripada tabel yang di atas yang tadi saya paparkan. Di sini nilai N sama dengan 24, yang artinya jumlah data yang digunakan. Sedangkan C sama dengan 2, yang artinya tingkat keyakinan. A sama dengan 0,1, merupakan derajat ketelitian. Dalam perumusan tersebut, sini adalah hasil yang didapatkan dari uji kecukupan. Uji kecukupan data di atas disimpulkan bahwa data yang dimiliki sudah cukup dan bisa dilanjut untuk perhitungan selanjutnya, karena nilai N sama dengan 5,18 kurang dari 24. Selanjutnya di sini terdapat tabel grafik keragaman data. Gambar tersebut merupakan gambar bahwa seluruh data yang dimiliki oleh pengamat termasuk di antara nilai batas atas dan batas bawah, di mana yang berarti data tersebut tidak
ada yang keluar dari batas manapun. Nah, data yang keluar dari batas manapun dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah seragam. Setelah itu data tersebut dirasa cukup, maka dilanjutkan dengan mengolah data dengan peramalan untuk mengambil sebuah keputusan, misalnya dengan beberapa metode, yaitu metode moving average, regresi linear, dan double exponential smoothing. Oke, mungkin dari saya cukup atas pemaparannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan, yaitu pada tabel kedua menunjukkan perbandingan hasil peramalan yang dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode moving average, regresi linear, dan double exponential smoothing. Metode yang dipilih jika memiliki nilai MS yang terkecil dan datanya akan digunakan untuk pada perencanaan agregat, yaitu dapat dihasilkan MSE dari moving average yaitu 8.454.000.000 sekian, dan regresi linear yaitu 213 juta sekian, dan double exponential smoothing yaitu 239. Jadi yang digunakan pada perencanaan agregat yaitu terdapat pada double exponential smoothing karena hasilnya lebih kecil dari MSE lainnya. Lalu yang ketiga, tabel 3, yaitu nilai MSE masing-masing metode forecasting. Berdasarkan pada tabel di samping ini, diketahui bahwa metode yang memiliki nilai MSE yang terkecil adalah double exponential smoothing, di mana nilai MSE ini atau mean error square adalah nilai rata kesalahan kuadrat di antara nilai aktual dengan nilai peramalan yang dilakukan. MSE ini juga digunakan untuk menilai perkiraan sebagaimana besarnya nilai kesalahan saat melakukan perhitungan peramalan. Berikut tabel 3 nilai MSE masing-masing metode forecasting, yaitu yang pertama metode double exponential smoothing, yang kedua dari regresi linear, dan yang ketiga metode average. Lalu pada tabel keempat terdiri dari beberapa tabel atau bagian-bagian yang berisi bulan, yaitu dari Januari sampai Desember, permintaan yang berada pada tabel pertama, hari kerja yaitu 20, waktu normal yaitu 160, jumlah produksi yaitu 8.638, dan persediaan awal. Lalu ada jumlah jam kerja yaitu 60, jam lembur yaitu 0, dan persediaan akhir. Lalu setelah didapatkan metode peramalan yang cocok, maka perhitungan dilanjutkan dengan membuat perencanaan agregat yang diambil dari data permintaan double exponential smoothing. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiyari Ahmad Arifki dengan nomor NIM 2021 010 1369. Oke, langsung saja. Pada tabel 5 perincian biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 2, yaitu waktu normal dan persediaan akhir. Untuk waktu normal sendiri mempunyai jumlah unit 103.655, dan untuk biayanya sebanyak 4.664.475.000. Sedangkan untuk persediaan akhir terdapat 64.778 unit, dan untuk biayanya 6.477.800. Berdasarkan pada tabel 3 di atas, diketahui data perencanaan agregat dengan metode tenaga kerja telah ditetapkan. Maka
akan dilakukan perhitungan biaya produksinya. Selanjutnya, untuk tabel 6, materi production schedule terdiri dari 4 tabel. Yang pertama yaitu bulan, yang kedua yaitu waktu, yang ketiga yaitu persediaan akhir, dan yang keempat total kebutuhan produksi. Setelah didapatkan sebuah perencanaan agregat, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan master production schedule seperti yang telah dilampirkan di atas. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari kasus tersebut. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Farhan Ananta dan Pahul Triwibowo, dan di sini izinkan saya menyimpulkan apa yang teman-teman saya sampaikan dan saya sampaikan. Hasil akhir yang didapatkan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan adalah yang pertama, didapatkan hasil peramalan dengan nilai mendekati hasil akuat dengan nilai MSI terkecil dari metode forecasting double exponential smoothing yaitu sebesar 239.387, dan yang kedua mendapatkan perencanaan agregat yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh produk dan didapatkan jumlah permintaan selama 12 periode sebesar 64.778 unit dengan jumlah hari kerja 240 tanpa ada overtime, karena metode ini yang digunakan untuk memaksimalkan jumlah produksi pada waktu normal terlebih dahulu.